Selamat datang di podcast POP, Polisi Oh Polisi. Sensitif, objektif, persuasif, edukatif. Selamat menyaksikan. Para pemirsa yang saya muliakan, salam jumpa kembali dengan Polisi Oh Polisi. Siang ini kita masih melanjutkan perbincangan kita mengenai Baradae yang dianggap sangat sakti ya. Bahkan sekarang judulnya adalah Baradae yang menyelamatkan Polri. Sebelumnya saya mohon maaf ya, di dalam judul sebelumnya kan itu kan disebutkan ya bahwa Baradae itu memang sakti dan berhasil menyelamatkan Polri. Tentunya para pemirsa bertanya-tanya di mana menyelamatkan Polri-nya itu, karena dari perbincangan sebelumnya itu kita terlalu fokus pada penjelasan mengenai status daripada tersangka Baradae itu dan peranannya di dalam penyidikan selanjutnya. Nah, makanya itu supaya saya tidak lupa lagi, maka pada awal daripada pembicaraan kita ini akan kita sebutkan ya bahwa jawabannya di manakah kesaktian Baradae itu sehingga bisa menyelamatkan polisi, apakah benar apa tidak? Itu kalau saya sih anggap ya memang benar. Nah, bagaimana penjelasannya pasti akan bertanya-tanya kan? Nah, kira-kira begini. Baradae itu dianggap sakti, itu kan hanya sebutan ya. Dan itu sebutan itu yang menobatkan adalah publik dari komentar-komentar itu. Kenapa publik mengatakan dia itu sangat sakti? Ya karena lihat kenyataan. Waktu mengikuti misteri Rumah Sang Jenderal ini kan melihat dari perkembangan selanjutnya kan sangat ngemesin ini Baradae ini. Pertama kali dia disebut sebagai penembak, tembak menembak dengan Brigadir C yang meninggal. Sementara dia C menembak dulu 7 kali, terus ini dibalas 5 kali, yang sana terkapar, yang ini tidak kena. Itu sudah diomongkan begini, wah dia itu punya ilmu kali ya, bisa ngeles dari tembakan seorang sniper dari 5 meter nggak kena, sementara dia penembak jitu karena nembaknya masuk semua gitu kan. Nah itu makanya itu dianggap sakti ya, nomor satu. Yang kedua, kok dia kayak gitu ya, sudah jelas ya pelaku nembak dan yang sana meninggal, kan itu pasti pelaku dong menurut hukum yang berlaku. Ini orang umum yang mengatakan gitu ya, tapi kok dia kan diperiksa juga tidak, ditahan juga tidak, apalagi jadi tersangka kan gitu. Itu nomor 2 bahwa dia itu sakti. Kemudian di mana keberadaannya dulu waktu ditanya-tanya kan, nggak ada, hilang, kemudian muncul lagi, hilang lagi, ditahan, kemudian nggak jadi ditahan katanya kan gitu. Jadi itu dianggap sakti benar orang ini, padahal kan dia barada, dipikirnya barada kan pangkat paling rendah ya gitu. Kecuali kalau dia itu perwira atau perwira tinggi mungkin maklum lah ada perlakuan yang khusus, dia kan itu jadi rumus-rumus kayak gitu menampatkan dia sebagai seorang yang seakan-akan sakti ya. Saktinya itu mungkin karena dilindungi ya, dilindungi karena mungkin dia dianggap kunci kan gitu kan. Banyak sekali penafsiran yang ada waktu itu. Dan kemudian dia muncul waktu dipanggil Komnas HAM, oh berarti dia ada kan. Nah kemudian setelah dia dinobatkan gitu, akhirnya sekarang ternyata kan kemarin dia ini dinyatakan sebagai tersangka. Nah, pengumuman tersangka kemarin itu kan itu sudah ditunggu-tunggu lama oleh publik kan gitu kan. Jadi Baradae itu dianggap paling sangat ditunggu-tunggu kapan menjadi tersangkanya. Dan perlu diketahui ya, akibat daripada kasus di Rumah Jenderal ini, citra polisi udah langsung drop kan. Karena aib itu ya, walaupun kejadiannya misalkan kejadiannya simple gitu. Tapi toh tetap aja kejadiannya itu kan membawa aib polisi, sehingga pasti akan mengundang konotasi dari publik, dan itu jelas menjatuhkan nama Polri karena dianggap polisi menutup-nutupi apa yang ada kan gitu, yang terjadi di lapangan itu. Nah sekarang begitu Baradae itu ditangkap, publik kan sedikit terobati. Wah ternyata polisi serius ini, tidak menutupi, karena kemarin Baradae itu sudah dijadikan tersangka. Nah, jadi kan Baradae dianggap bisa penyelamat dari Polri yang tadinya kemarin sudah kita bilang
sudah pada titik nadir, hampir hancur ya. Tapi gara-gara dengan istilah ataupun pengumuman Baradae dirilis oleh polisi sebagai tersangka, sudah itu publik akan berbeda itu. Penafsiran pada polisi ternyata tidak ditutup-tutupi kan gitu kan. Ya. Kemudian apalagi di dalam rilis kemarin itu polisi menyampaikan komitmennya yang lebih bahwa akan diperiksa juga petugas polisi untuk memeriksa apakah dia itu benar apa enggak di dalam mengolah TKP pertama kali itu. Nah, itu kan berarti menunjukkan ketegasan. Jadi intinya dari citra Polri yang hampir hancur lebur gara-gara melindungi Baradae ini, dengan diuraikannya dengan dirilisnya Baradae itu sebagai tersangka, ya kalau mungkin bisa ditafsirkan dengan kerelaan Baradae untuk dianggap sebagai tersangka, itu sudah penyelamat dia itu gitu. Coba kalau Baradae itu nggak mau jadi tersangka, kan polisi sampai sekarang kan susah kan gitu. Nah itu kira-kira begitu. Jadi dia dianggap sebagai penyelamat karena nama polisi yang hampir hancur ternyata enggak, itu sudah dibuka. Nah kemudian sehubungan dengan tadi itu ada rumus di luar ya, perkiraan ini Baradae ini mesti jadi kunci kan, kunci daripada misteri gitu. Nah, dengan sudah diperiksanya Baradae ya dulu dalam kasus tembak menembak pasti sudah diperiksa dong, mendalam, pemeriksaannya udah intensif sekali, malah ada yang menyarankan pakai lie detector lah, pakai uyak-uyak sudah gitu. Tapi kan Baradae sampai sejauh ini masih kekeh bahwa dia adalah penembak gitu. Kalau seandainya dia ngomong enggak Pak, saya disuruh ini, pasti dia harus ngomong dan polisi pasti udah ngembangkan pada orang yang nyuruh itu. Tapi sampai sekarang kan belum kan gitu. Itu menunjukkan Baradae itu menyelamatkan. Apabila ada orang yang nyuruh dia masih bungkam, itu kan menyelamat jadinya. Itu kira-kira Pak yang jadi argumentasi kita yang mengatakan bahwa dia itu sebagai penyelamat, itu penyelamat Polri dalam arti institusi, dan dia penyelamat dari orang-orang yang diduga barangkali ikut serta dalam itu. Itulah kira-kira dengan Baradae itu dengan rela menjadi tersangka, dia bisa menyelamatkan nama polisi yang tadinya kurang bagus, sekarang menjadi terbuka. Dan di samping itu juga pada orang-orang yang diduga mungkin ya, karena rumusnya kan kayak gitu ya. Kita nggak boleh berandai-andai ya, karena ini ya, saya ingatkan kembali, apa yang terjadi, persangkaan-persangkaan bahwa ini terlibat, itu terlibat, ini mungkin nyuruh, ini dan sebagainya, semua kan kreasi daripada imajinasi publik, berdasarkan daripada fakta yang ada itu. Nah, inilah akibat dari apa? Karena polisi tidak segera waktu itu memberikan penjelasan. Nah, ini saya ingin mengambil hikmah daripada ini ya, kita omong-omong ini gitu, maksudnya akibat daripada kurang jelasnya masyarakat menerima, maka dia menimbulkan cerita-cerita sendiri. Akibat daripada dulu polisi tidak cepat menetapkan dia sebagai tersangka, akibatnya orang menilai dia sebagai yang sakti gitu kan. Akibat daripada nggak terbukanya bagaimana itu, apakah itu ada misteri apa tidak, sekarang Baradae dianggap sebagai penyelamat kan gitu kan yang terjadi. Jadi kira-kira hikmah daripada ini adalah ya, polisi di dalam tugasnya itu dia bisa memanage publik. Kalau publik ada kecurigaan, harus berani membuka. Membuka itu artinya adalah memberikan jawaban-jawaban pertanyaan yang tidak bisa dijawab, yang diharapkan oleh masyarakat. Pertanyaannya itu ada macam-macam, ada yang mudah dijawab, ada yang harus dijawab nanti nunggu data yang ada yang sulit dijawab karena ada sesuatu yang tidak boleh diungkap gitu. Nah, sementara ini kelihatannya polisi masih berpedoman pada kalau masalah penyidikan saya akan menyampaikan hasilnya itu setelah didukung dengan data yang saintifik nanti belakangan saja. Nah ini menurut saya kurang bagus untuk memanage media. Kemarin tuh saya hampir, aduh ini gimana ya, kok tim khusus itu kok nggak mau langsung berikan, ternyata beliau-beliau tuh akan mengumpulkan data yang lengkap baru ngomongkan sekarang. Nah sekarang agak lega ini kemarin kita nunggunya itu ibarat ada tinju ya. Kalau tinju Mike Tyson itu kan dia kan bukan pinter jadi entertainment tuh. Begitu naik satu kali ronde langsung dipukul KO lamanya. Nah ini ibarat petinju nih,
Muhammad Ali nih dia pinter entertain, walaupun dia bisa ngalahin itu dalam satu ronde, tapi dia diulur-ulur dulu sampai kira-kira 9 ronde baru dipukul KO, kan rame kan gitu. Nah, ini kemarin kita kayak gitu kelihatannya ini. Sebetulnya dia bisa mukul KO ya, bisa memberikan penjelasan yang jelas, yang kira-kira itu membuat rakyat tenang. Tapi dibikin tunggu-tunggu, rakyat kan jadi gemes ini. Oh, baru terakhir dia pukul KO gitu. Seakan-akan kayak gitu ya. Tapi ini kurang baik untuk mempertahankan cerita polisi gitu. Seperti contoh ini, hari ini kan Pak Jenderal diperiksa, ternyata beliau mengatakan, saya sudah 4 kali diperiksa. Berita lain ngomong bahwa ini sudah 42 saksi diperiksa. Itu kan juga pertanyaan yang dulu ditanyakan publik sejak ketika tanggal 11 itu rilis kan. Apa yang sudah dikerjakan polisi? Kan nggak dijawab-jawab sampai sekarang. Berapa saksi yang pernah diperiksa pada kasus yang dulu yang tanggal 11 itu? Kalau kemarin ini kan saksi yang diperiksa untuk laporan yang daripada korban. Itu kira-kira lah. Jadi mudah-mudahan saran kami ini, jawablah apa yang ada supaya publik tidak bertanya-tanya. Itu kira-kira, mohon maaf kalau yang kemarin itu kurang jelas. Mudah-mudahan dengan penjelasan ini saya tidak utang untuk memberikan jawaban. Sampai ketemu dalam podcast berikutnya. Terima kasih sudah menyaksikan. Mohon bantuan subscribe, like, dan share. Sampai jumpa.